Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa la na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang terhormat Ustaz Faindi serta teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh-Nya. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah muhadarah tentang macam-macam sabar. Hadirin rahimakumullah, sebagian dari kita pasti pernah bertanya-tanya, kapan kita harus bersabar? Mungkin pertanyaan ini pernah kita bisikan ke dalam diri kita atau bahkan kepada orang lain. Salah satunya adalah saat kita terkena musibah. Musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita dapat berupa teguran atau berupa ujian? Sebagai syarat Allah mengangkatkan derajat kita menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Islam memandang sabar sebagai sifat yang mulia di sisinya. Orang yang sabar dapat dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak ada sedikit pun kesabaran, maka bisa dikatakan sebagai orang yang kurang sempurna imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Secara luas, kata sabar dapat kita artikan sebagai upaya diri kita dalam menahan amarah, berkeluh kesah, benci, dendam, dan tidak mudah berputus asa, agar tidak melakukan perbuatan keji dan menyimpang dari ajarannya. Hadirin rahimakumullah, ada 3 jenis sabar yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi cobaan, dan bersabar dalam kemaksiatan. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar menjalani ketaatan kepada Allah adalah sebuah kewajiban kepada kita sebagai wujud penghambaan kita kepadanya. Menjalankan ketaatan dan perintah Allah terkadang terasa berat bagi kita, sehingga membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Seperti contoh, sabar dalam menahan diri dari segala bentuk hawa nafsu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Kita sebagai hamba telah sepatutnya untuk beriman kepada Allah, beriman atas segala bentuk ujian, cobaan, dan musibah yang datang menghampiri kita. Kita harus percaya kepada Allah bahwa tidak ada cobaan yang menghampiri kita jika bukan ditakdirkan, dan Allah pun memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Selain itu, juga sarana kita untuk meningkatkan kualitas diri. Ketika mendapatkan cobaan, maka bersabarlah dan ikhlas dengan apa yang terjadi. Yang ketiga, sabar dalam kemaksiatan. Kita pasti mengetahui bahwa maksiat adalah hal yang sangat dilarang dalam ajaran kita sebagai muslim. Segala sesuatu yang haram pasti dilarang oleh Allah dan sepatutnya kita jauhi dan tinggalkan.
Segala bentuk maksiat itu memberikan efek yang menyenangkan bagi kita yang melakukannya. Tetapi ingat, murka Allah akan lebih mengerikan bagi kita yang menjalankan maksiat tersebut. Sebagai orang yang beriman, diharuskan menjaga dan menahan diri dari segala bentuk larangan. Kesabaran adalah nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar sangat erat kaitannya dengan sikap syukur. Bagi hambanya yang bersabar, maka ia telah menjadi hamba yang terpilih dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, marilah kita selalu bersabar dalam keadaan apapun itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Nun wal qalami wama yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.